Selamat datang lagi di podcast 5KG. Sudah menemani Anda semua di sini. Ada saya Eno Bening, ada Vengeance, Mardial, Sik, dan Rap Your Bae ya. Dan Rapior bae, rapior sendiri aja maksudnya. Rapior bae. Sendirian baik. sendirian bae gitu kan. Oke, jadi kita mau ngobrol di sini masalah banyak hal. Pertama kita mau kasih update dulu ke kalian tentang corona. So, what's up with you guys? Kita udah hampir 2 bulan ya menjalani ini ya. About Ya. 2 bulan. Udah nggak Gua ngitung gue. Iya, gue juga udah lost count sih sebenarnya. Gimana Is lu selama 2 bulan ini Is? Is it good? Udah 2 bulan. 2 bulan anjir, maybe Iya. lebih lah. Udah lebih dikit. Gue sebenarnya sih nggak banyak yang beda. Cuman gue nggak keluar. Kayak, karena gue nggak ada kerjaan di luar rumah, jadi ya gue cuma ngambil kerjaan yang di dalam rumah. Seperti mencuci piring, membersihkan kamar mandi. Ya kan pekerjaan rumah juga namanya. Betul. Tapi gimana? Lu pernah kayak udah mulai lost faith nggak gitu? Kayak pengen keluar nih anjing gitu. Ya kalau kayak gitu kan gue tinggal kayak keluar pakai masker, ya kan, masuk mobil, tutup kaca, muter-muter komplek aja bentar, habis itu masuk lagi pulang. Mengobati kangen. Kalau Aman dan nyaman. ya. Kalau Mardial gimana? Gue udah mulai kangen mall. Gue selama ini nggak pernah menyangka kalau gue akan kangen mall. Karena biasanya gue kalau ke mall nggak excited, biasa aja. Tapi gue kangen terutama bioskopnya. Ngerti kan lu gitu-gituan. Sampai ke bawah mimpi anjing. Men, bioskop men. Gue Lupa mimpi gua. nonton bioskop. Bioskop. Gue mimpi nonton bioskop. man. Bioskop Gua mimpi sih. nonton Gua juga bioskop, sih. ya. Parah sih bioskop. Sampai ke bawah mimpi. Gue lupa rasanya lu datang ke bioskop terus Kencing berantem sama, bukan kencing dulu men, lu sama teman-teman lu pergi ke tempat makan, habis itu temen lu yang tasnya paling gede dititipin. Iya. Cuman ini gue tidak mengencourage orang untuk nyelundupin makanan minuman ke dalam bioskop, karena bioskop itu duitnya sebenarnya dari lu jajan sama mereka. So sebisa mungkin kalau bisa jajan kalau lu ada uang lebih dan mau, dan lu Yang suka sama penting- bioskopnya, biar bioskopnya nggak tutup. But Rick, how are you? Gimana lo selama ini? Gue kebanyakan di rumah. Kalau gue bener-bener ada kerjaan untuk keluar, kayak untuk shooting music video plus kayak hari Minggu, ya gue keluar. Cuman itu bener-bener 5 orang di dalam studio yang di dalam kantor yang memang nggak ada orangnya udah berapa bulan. So it's pretty safe gitu loh. Cuman other than that man, gue di rumah, gue biasa aja sih. Kayak memang kalau gue nggak touring, gue memang kerjaannya di rumah aja kan. Gue sama Izzy memang gitu kan. Iya, gitu kayak di kalau rumah aja. kalau nggak touring ya di rumah, kalau nggak syuting ya di rumah, udah gitu Iya. doang. But Oke. I miss Huh? like going to restaurants, and Hmm. I miss kayak kalau gue mau beli barang, gue nggak beli online gitu loh. Gue lebih suka ke tokonya langsung dan beli, ke Mangga 2 langsung beli gitu loh. Cuman ya, now I buy shit online, so lame. Oke. Rap, gimana Rap? Sehat? Udah mau mati gua. Gimana? Bosen banget. Ya gitu ya, untungnya ke rumah Wendy kan. Untung dia maksa gua keluar gitu. Disuruh ke rumahnya, ya udah seenggaknya ada angin baru lah, ada angin seger gitu. Biasa kan Angin gitu baru, Orang tua banget omongan lo asli. aja. cari Asli. angin, gila. Enggak, biasa rutinitasnya gitu anjing, bangun studio, udah anjing, gitu aja. Gua udah enggak ketemu anjing gua seminggu gitu. Padahal di bawah anjing, cuma enggak ketemu gitu, jadi parah banget. Cuman ya ini pas kemarin kesini udah 3 hari gue di sini, terus nyokapnya Wendy ngajakin bagi-bagi sembako, and I was like, yo let's go gitu. Yang paling lu kangenin Mantap. apa nih yang hilang dari lu Rap? Nah, udah kagak berasa apa-apa, Cok. Udah lewat rasa kangen. Udah jadi robot aja gue sekarang, jadi zombie aja udah. Gitu udah Apex. Yeah. Oke, so ya kalau gua sih yang paling gua kangen itu sih ke restoran sih emang, dan jalan sama orang atau ke kantor. Gua somehow lebih suka kerja di kantor sih daripada kerja di kosan yang kecil ini gitu. Ketemu orang lah, socialize. Gua ya nggak tahu, kalian mungkin you guys love to being that kind of incel ya. Incel kalau berdua gitu ya, di rumah terus gitu. Gak bisa men. No, Ketemu jalan orang, men. jalan sama orang ya. Orangnya siapa, No? Jalan sama orang. Iya, someone. Asik. Kenapa gua dipelorotin gini nyet? Gua- Seseorang yang Should bisa we- menerima Eno nggak punya airport ya. Anjir. Iya. Well, anyway,
Let's move on to the next topic. Panas, Ini udah panas. topik yang cukup di request sama banyak orang. Sebenarnya udah basi, tapi I think we gotta talk about the aftermath. Ya, you know lah about the title yang prank waria gitu lah. Sebenarnya I don't know. Is it wrong to shit. say waria? I don't know. How about you in the circle okay. of Puan. transpuan trans gitu? Transpuan One is the I don't know, Hajen. waria kan memang udah lama aja penyebutannya dan ada di kamus. Mm-mm. Itu juga penyebutan formal. Oh, Bukan yang jadi nggak kasar ngeledek kan? atau insult sebenarnya. Hmm, Tapi iya. ada terms baru, transpuan. Karena transpuan datangnya dari Ya. transgender. What do you guys think about ada yang mau ngomong dulu tentang pranknya, ada yang mau maki-maki dulu nih mumpung masih awal-awal? Nah, Anjing. silakan pertanyaannya tuh. Kalau maki-maki Pembahasannya- kayak udah pada capek sih. Udah pada capek ya Ya. makinya ya. Jadi Udah pada capek. pembahasannya adalah is prank still relevant today? Not really. Nah, No. nah, dude. Gimana? I mean, say- here's the thing. Here's the thing with prank. Oke. It's prank. always, it's not just prank, okay? It's lu tahu ini Rick pasti kayak it's fun and games until someone gets hurt. Someone gets hurt, yeah. True. Yeah. So like at the end of the day, kalau lo keterusan atau kelat batas ya udah pasti ada orang yang rugi. Cuman kayak juga gue inget kok zaman-zaman kayak raka-raka tuh kan jatuhnya bukan prank ya. Jatuhnya kan kayak Yeah, fucking facts. around Hurting around himself. with your hurting Yeah. themselves and their cousins and shit. Kayak gue demen nontonin raka-raka dan kayak di chat kalau nggak tau raka-raka lu coba nonton sendiri aja, itu kayak jangan ditiru dan kayak menurut gue jauh lebih parah dari semua YouTuber yang pernah aneh-aneh di Indonesia di combine. Dan gue enjoy dan mereka nggak nyakitin siapa-siapa. Maksud gue kayak sepupu mereka juga yang di-syutingin juga udah setuju dan mereka berdua juga profesional stuntman gitu-gitu. So like dari segi salah nggak salahnya ya lu bayangin no kalau ada orang bikin video kayak raka-raka tapi orang lain yang digituin, lu gila anjing kayak gitu Ya. loh ibaratnya. Ditangkap lu di US dikejar-kejar sama polisi itu fix banget sih. Lu kalau di Australia polisinya ngasih lu tarantula kali. Ken? Kalau dari sudut pandang YouTuber yang kontennya emang prank atau sebut aja prankster, si pelaku kemarin ini sebenarnya juga nggak bisa dikategorikan sebagai YouTuber prank, men. Dia simply cloud chaser aja. Kalau lo lihat konten-konten lain yang ngerti nggak? Iya. Jadi sebenarnya mungkin di ranah YouTuber prank sendiri dia ini kayak parasit, ngerti nggak lo? Dia datang, dia bikin konten sejenis, terus prankster-prankster jadul yang emang masih dalam batasan yang baik gitu kayak ya jadi jelek kan otomatis namanya. Kalau lo lihat soalnya si orang ini, lo lihat kan konten gue cek channelnya kan lihat-lihat sama gue baru tahu dia gara-gara kasus ini ternyata udah sering bikin kasus sebelumnya juga gitu. Gue lihat kayak bener-bener cloud chaser aja karena emang konten-kontennya yang bener-bener ya itu minta diomelin semua, minta. Emang kayak Emang itu yang dia mau. kayak ketika ada orang bikin kasus tentang video dia di Twitter, itu emang itu yang dia cari, exactly itu yang dia cari gitu loh. Makanya kayak kemarin pas kayak untungnya gue ngasih makin kesini orang-orang makin cepet gitu loh, kayak bullshit detektornya makin bagus gitu kan orang-orang. Jadi kayak langsung nyadar terus kayak videonya langsung di-download, di-reupload di Twitter terus bilang kalau ada yang penasaran nonton di Twitter aja, ke YouTube cuman buat report doang gitu. Jadi Which kayak is good. sebenarnya selama ini yang suka lu sampein juga no kayak soal kalau ada asshole di internet kayak gini jangan kita kasih dia views atau segala macem. Secara pelan-pelan ya masyarakat sebenarnya udah pada mulai Gue seneng banget sih memahami kemarin gitu. pas gue bikin tweet tentang kayak gini-ginian tuh, ya bener kata si Hajen gitu. Orang ini bikin video emang tujuannya udah pasti untuk cari masalah, bukan buat tiba-tiba dia dapat panggung stand up atau tiba-tiba mereka jadi dapat penghargaan dari wali kota terdekat ya. Tapi udah pasti tujuannya emang masalah gitu. Tujuannya emang biar diomongin, dimaki-maki gitu. Cara-cara yang seperti itu emang pengennya diangkat oleh orang itu nge-share segala macam. Masuklah sebut apalah gitu loh, gitu segala macam. Betul. Nah, cuman gue bangga aja entah kenapa community Twitter itu udah pinter gitu dan mereka mau dengerin penjelasan gue gitu. Kenapa sih dislike lo itu nggak membantu apapun gitu loh, malah membantu dia, bukan membantu korban gitu. Komen maki-maki lu mau sepedes apapun, lu mau ngatain bapaknya apa, ngatain maknya apa, mau nyumpahin dia apa, mau nantangin dia ribut apa,
itu yang dia butuhkan gitu, dan itu nggak membantu, malah membantu dia gitu. Jadi ya gue senang banget mereka teman-teman kita tuh banyak banget yang langsung ngerti, report, dan udah gitu, stop sampai di situ. Bahkan yang gue kesel sih ada beberapa yang banyak tipikal bocah yang kayak gelut, ngerti gak lo? Yang Yap, itu Ya, yang what tai. does that sih. mean? aku tidak suka perdamaian, Ribut, aku ribut. maunya keributan gitu, bocah-bocah yang edgy levelnya udah sampai situ loh. Terus dia bilang, "Bang, Ya. kalau misalnya gua nggak dapet link gimana gua report?" Ya bagus, karena tujuan kita bukan banyak-banyakan report, tapi video itu hilang atau Videonya nggak hilang. banyak orang tahu akan video itu sama sekali. Udah gitu. Kita tidak membiarkan dia meraih goalnya gitu. Itu yang gua Tapi Man. ya kadang-kadang emang ada ini sih, ada beberapa hal yang bener-bener bikin kita marah dan harus lo ungkap gitu sih. Kayak gue mau pengakuan aja, jujur sih di video itu gue komen. Gue nggak nge-dislike, nggak nge-like, tapi gue komen karena gue tahu itu akan hilang. Karena gue tahu itu pasti nggak bakal bertahan lama videonya. Jadi gue bener-bener komen. Ya, dan gue ngerasa juga kalau gue komen pun pasti tenggelam gitu. Karena udah banyak komen-komen yang ngamuk gitu kan. Gue komen sih. Kayak Tapi gue tetap encourage teman-teman untuk kalau kalau mau komen tapi gue makin mau mengakui kalau kemarin mengakui, gue ya. kebawa emosi. Kalau gue tetap nyariin teman-teman untuk nggak usah komen, nggak usah dislike, bahkan bisa nggak tanpa visit videonya lu bisa langsung report, lu bisa langsung report dan Tanpa visit videonya aja, lu bisa ke Twitter, terus lu pakai videonya Mardial. Hebat. Diskusi opinion, kalian. Di opini gue, kayak kan lu nanya prank itu masih relevan apa enggak kan? Kalau opini gue sih prank masih ada relevannya sih, yang bagus kayak prank yang memang effort banget gitu loh, enggak, cause I sometimes still watch prank videos. Contohnya kayak gimana yang But masih oke menurut lo? The one I watch, there's Korean people, right? It's called. Jadi mereka ada 3 orang yang ngelakuin yang satu hal diulang-ulangin in front of a guy that doesn't know. That's funny, dude. That's Because cool. the person, A lot of Iya, effort, jadi- cool, harmless. iya, abis itu ada satu yang kayak ada 2 orang twins. Jadi kayak this dulu, abis itu orangnya kan kayak mulai freak out, dia lari kan. Pas masuk ke bus, ada twinnya di dalam busnya. Jadi kayak it looks like the same person and he's like, what the fuck? That's funny, dude. Cuman kalau lu kasih sampah ke orang, it's like what the fuck, man? That's not a prank. That's just you being an asshole, you know what I mean? But yeah. Gimana, Rap? Gimana, Udah gatal Rap? sepertinya, Rap? Capek gue udah negor dia dulu. Capek, udah males gue. Ya ini gue sempat miss ya, Rap. Lu negor dia tuh di mana ya? Gue bener-bener gak inget loh memori gue akan nggak di memori gue. Nanti gue kasih link Twitter gue. Tapi itu mungkin lu bisa isi DM semua di situ. Tapi mungkin bisa ceritain dia tuh dulu gimana sih? Gue sebenarnya bener-bener sempat nggak tahu kalau bahkan tuh dia dulu udah kena masalah karena gue bener-bener baru tahu ada dia sekarang gitu. Dulu tuh gue ngamuk banget, mungkin Hajan ngamuknya di sini. Kalau gue ngamuknya dulu tuh pas yang masalah PSK itu tuh gue ngamuk gitu itu. Ngapain dia? PSK dulu dia jadi dia nyamperin PSK di pinggir jalan di daerah Bandung gitu kan. Nyamperin PSK terus dia ngobrol nawar gitu. Nawar kan PSK-nya bilang kayak 300 atau 200 something. Terus dianya nggak jadi, dia langsung jalan gitu. Nah pas dia udah jalan lewat gitu, dihina-hina gitu. Anjir. Ya, Parah banget. 200 ribu anjing, murahan. Slut shaming gitu. Wow. Banyak yang banyak yang lebih murah gini. Wow. Pentil hitam anjing katanya. Wow. Iya. Terus Gue juga baru tahu itu gara-gara kasus ini, no. Oh, lu Karena juga kasus itu baru tahu. Gue baru tahu. Nah, kan Arab cerita, kan dia bilang kayak, iya. ini orang udah gue bilangin bla bla bla, kasus yang mana. Terus dia kasih linknya kan. Ternyata banyak yang nge-tweet juga soal kasus lama itu, banyak yang kayak ngegali ulang gitu. Ini orang udah bermasalah lama gitu. Nah, terus habis itu ya gue tegur, habis gue tegur dia minta maaf apa segala, terus habis minta maaf dia take down videonya, terus setelah gue udah nggak merhatiin lagi, gue di blok, terus videonya di-re-upload ulang, terus dia bikin part 2. Lu di blok? Oh, dia minta maafnya ke lu aja ya, nggak ke publik gitu ya? Jadi pantesan gue kayak nggak dapet video dia minta maaf. Enggak, ke publik. Oh. Publik juga. Tapi nggak bikin video atau cuma tweet doang gitu, atau cuma caption? Nggak tahu, gue lupa. Kayak video sih, cuma di take down juga sama terus dia. Lu di blok, dia re-upload dan langsung bikin part 2. Jadi ada part 2 nawarin PSK, tapi kita nggak tahu mungkin ya, nggak masuk radar ya. Kita nggak ngeh ya. Enggak sampai beberapa part kok. Nggak cuma part 2 doang. Oh. Damn. He kept going then. That's fucked up. But on the news I read, katanya ini anak udah kayak di ini kan, udah kayak Udah dikejar DPO polisi. statusnya. Cari. Udah DPO, daftar pencarian. Yeah.
Gila sih, kenapa Dan sih? ini sih masalahnya sebenarnya kayak Hmm? orang kayak gini di real life tuh banyak banget, masih banyak. A lot of people are idiots. Like, no, like if you're smart, right? You understand they never do anything to you, so why do you hate them? It doesn't make any sense, dude. Like, why do you Yeah. hate people that never did anything to you? Oke, so here's the thing. Oke. Kalau dari gue gini, gue nge-MC udah mau 10 tahun dulu akhirnya berhenti kan. Hmm. Gue nge-MC wedding, MC Seventeen, bla bla bla. Di setiap semua acara itu pasti ada entertainmentnya. Salah satunya adalah kabaret show. Oke. Hmm. Kabaret show itu adalah transpuan yang memang pekerjaannya make up sampai jadi ala-ala Britney Spears, sampai make up yang bling-bling, sampai yang seksi apa segala gitu, dan mereka kan ngehibur crowd-nya gitu loh. Dan gua memang sama kayak Ricky yang nggak pernah ada pikiran homofobik apa segala, dan di samping gua nggak pernah ada pikiran seperti itu, ketika gua menjalani profesi gua dan gua ketemu sama mereka dan mendengar cerita mereka satu-satu, gua dengar mereka dari awalnya dari mana, dari jalan, terus akhirnya bisa kerja kayak gini, apa segala itu kayak ya they're good people, dan ya bener, maksudnya ngapain pada benci sama sama gay gitu loh maksud gua. Dan kalau yang gue lihat dari acara-acara kayak gitu, misalnya kan cowok-cowok dikerjain tuh suruh duduk di depan panggungnya, suruh duduk 3, akhirnya si kabaretnya masuk kan, datang, dan mereka kan kayak oh my god, banci, oh my god gitu. Nah di situ yang gue lihat tuh bukannya mereka fobik itu apa ya, tapi mereka lebih kayak amazed gitu loh, kayak ya mereka kan ya mostly yang gua MC-in itu kan sekolah internasional gitu kan, dan mereka tuh nggak pernah ngelihat kayak orang cowok dandan jadi cewek gitu loh. Nah Mereka nggak pernah gaulan kan, Rap kan pasti. Iya. Iya. Nggak lihat, itu mereka shock gitu, kayak what the fuck is that a boy or is that a girl gitu, kayak gitu sih. Dan mereka jatuhnya dari teman mereka ada yang gue lihat memang takut, ada yang takut kayak ngeliat setan, ada yang jijik, ada yang sampai gue ngeliat ngalamin langsung emang langsung diludahin gitu. Anjir, seriusan. Ya lu bayangin jahat banget orang ya. Seperti apa? Iya begitu men, begitu. Cuma mereka karena mereka ya kalau yang sampai kayak ngeludahin gitu, ketika gue tanya why did you do that, and the answer me like karena gue tidak mau jadi seperti itu. Iya, kalau lu nggak mau kayak gitu ya, then don't. Cuman iya. Doesn't make sense, man. Logikanya nggak ada. Kayak gue nggak mau jadi seperti itu. Jadi gue ludahin orang itu. Kayak what the fuck? Iya, bukan maksudnya kayak takut terkontaminasi apa sih namanya? Ketularan gitu loh. Ya itu kan yang mereka pikirkan, mungkin itu yang orang-orang seperti kabaret gitu tuh yang nggak pernah mereka hadapi sebelumnya gitu loh. Gitu. Tuh. Yeah, I mean it makes sense in a way. Kayak lu shock gara-gara you've never experienced it. I get it. I mean like Rick, here's the thing with kids, okay? Arab bilang kan kalau dia nge-MC-in acara kayak Sweet 17 atau gimana gitu-gitu kan situasinya. Like we all know, kebanyakan anak SMP itu homofobik dan mereka pakai bercandaan homo lu gitu. Jadi kayak defaultnya anak SMP karena mereka nggak ngerti kekuatan kata-kata dan mereka nggak terlalu ngerti kayak misalnya kayak let's say orang-orang gay itu kerjaan yang ngapain aja, atau kayak apakah kehidupan mereka sama kayak kehidupan kebanyakan orang, kan mereka nggak ngerti kan. Dan kayak ya obviously mungkin mereka nggak pernah ke-expose atau gimana. Cuman kayak defaultnya anak SMP emang jahat mulutnya. Tapi ketika mereka makin dewasa, masuk SMA, kuliah, kenalan, ketemu sama orang segala macem, pikiran terbuka, mereka harusnya jadi lebih toleran gitu. Umur lu nambah kan kayak gitu loh sebenarnya. Cuman kayak gue lihat kalau kayak kasus ini ya udah simply kebanyakan atau ada beberapa orang yang nggak mature aja sih simply. Jadi emang bener sih, maksudnya itu jadi sedikit kekacauan dan jadi sedikit keraguan dalam bersosial juga ketika kita mau baik sama orang tapi
tuh nggak gue nggak mau bilang semua transpuan baik, gue nggak mau bilang semua Ya waria betul. itu tahu namanya Hmm. personal space gitu, but Orang juga. gitu Setuju, loh. setuju. Dan lu juga gitu, lu juga sampai ngeludahin dan lu Iya. gila gitu loh. Jadi gue nggak mau Ya. bilang juga straight people is the best gitu, nggak juga gitu. Betul. Tapi selalu akan ada bad cherry di setiap community gitu, dan di situ kita yang mesti Ya. tahu kalau kayak oke, I judge people by their ya apa yang mereka lakukan ke gue. Ini di pengalaman gue ya, gue punya temen gue yang kayak bukan transpuan lagi, udah ganti gitu. Kalau gimana sih, gue ngerti deh. Gue agak sorry, gue agak nggak dapat. Transpuan, Ya. tetap dibilang transpuan. Trans, Ya, ya, jadi still dia trans. itu, tapi ya dia sangat tahu namanya personal space, dia nggak nyolek-nyolek abang gitu kan, 1000 dong, nggak yang kayak gitu loh. Tapi gue juga pernah encounter yang kayak gitu dan nyebelin gitu, dan itu menurut gue nyebelin. Jangankan transpuan gitu, orang cowok straight aja nyolek pipi gue bisa what the fuck gitu loh, ngapain lu gitu loh, kita ribut aja gitu. Jadi it's not about siapapun, bukan apa gimana dengan transpuan yang nyolek, jangankan transpuan gitu, bapak-bapak Jangankan nyolek gua aja, stranger, gua iya, juga makanya. juga ribut gitu, apaan nih, tau-tau nyolek gua lu gitu, Iya, random. iya. Jadi Mau sama bapak no, Apa? kalau misalnya kita janjian gitu pergi makan di mana gitu, tiba-tiba gue biasanya selalu jaga jarak sama orang, tiba-tiba gue duduk sebelah lu, terus rangkul-rangkul terus cubit-cubit tete lu gitu, gimana ya coba? anjing, gue rusuh Iya lah, gue kan? rusuhin lah. Iya kan? Iya, Ibaratnya gitu. sama temen aja gitu, ya kan? Jadi ya bukan No, even Dan oknum-oknum yang kayak gitu yang kembali bikin stigma mereka jadi jelek. Jadi sebenarnya di community mereka sendiri pun juga banyak oknum yang secara Betul. nggak langsung bikin jelek juga. yeah, Ada. I mean, in the end of the day, it doesn't matter if you're trans, gay, straight, white, black, Asian, whatever. If you're an asshole, you're an asshole. Yes. You know what I mean? Iya, iya. Makanya, You know makanya concern gue adalah That's it. mereka kaum yang selama ini suka Termarginalkan lah. termarginalkan. Jadi tapi Iya. gara-gara ada satu oknum yang masih rese kayak gitu, usaha para aktivis gitu yang maksudnya yang kayak mau Ngebelain socialize kalau mereka tuh sebenarnya Iya, baik, iya. itu jadi rusak dengan cepat gitu. Jadi harusnya di internal mereka pun harusnya kayak gitu-gitu tuh di educate juga. Maksud gue sih. kayak bukan artinya ketika lu datang dari kelompok marginalized, lu jadi harus jaga mulut, jadi harus hati-hati. Tapi in a way kayak hard truth-nya ya gitu sih. Tapi yang gue suka dari kejadian kemarin, fenomena kemarin, gue seneng. Kayak yang Arab kemarin bilang juga ke kita gitu, kayak anjir, lu sadar gak sih, kita satu Indonesia ngebelain transpuan, anjir, ngebelain waria gitu. Yeah. Yes, yes, Exactly. yes. Itu gue seneng juga sih, gue bersadar kayak iya anjir, kita gak sadar gak lu, kita belain yang selama ini dijadiin target untuk diisengin dan dibecandain, dan gak nyangka aja, gue yang gak nyangkanya itu sih, kita semua stand up, dan gue bangga, gue mungkin boleh lah Gua gue bangga lebay, gue kayak anjing, gue di kubu yang benar dan kita menang gitu, ngerti gak lu? Gue jarang loh di Iya, iya. posisi yang benar dan menang, sangat jarang gue Iya, ada di iya. posisi yang benar dan menang, dan for the first time di 2020 gue di posisi yang benar dan kita menang. Mungkin 2 hari lalu ya, gue kayak ngeliat atas atap kabar gue kayak, ih anjir, gini ya caranya kita benar dan menang gitu, kayak lega banget, hati gue plong gitu. Ya kalau gue intinya seneng kejadian kemarin itu ngebuktiin kalau humanity above everything, itu yang pertama. Nah, I'm very proud of everybody, nggak cuman ke diri gue sendiri juga, cuman padahal kita nggak ngelit untuk kayak yo belain mereka gitu, enggak. Tapi kita kan cuma ngasih poinnya kalau yo they are human, ya memang harus dibela, dan ya udah terjadi gitu. Dan sampai jadi DPO sih, itu kayak oh shit, this shit is real gitu. Gue seneng. Orang itu tuh pasti akan ada di sekitar semua orang di digital, entah itu dengan cara apa dia nanti kembalinya gitu. Karena cuma dari situ dia bisa hidup, dan ada follower dia yang nungguin, pasti ada gitu, nggak mungkin nggak. Dari 1000 bakal jadi 5000 gitu. Nah, walaupun kecil sekalipun. Nah, jadi nggak tahu sih, masih tetap pada pendirian gue yang kemarin, yaitu orang kayak gitu harus di ban digital, men. Keluar ban, keluar namanya lagi ban, keluar lagi akun baru ban, kayak gitu. Kemarin di Twitter ada yang bikin hipotesis gitu, gue nggak tahu, gue lupa siapa, pokoknya dia bilang kenapa yang begini-gini rame itu karena orang-orang yang tidak tahu kondisi sebenarnya apa yang terjadi pergaulan di kota, mengiranya orang kota tuh kayak gitu, ngerti nggak lo? Kayak zaman sinetron. Kayak zaman sinetron. Jadi orang-orang yang bukan di kota mengira kehidupan di kota itu seperti youtuber prank itu, ngerti gak lo? Gaul kayak gitu. Iya, itu wajar untuk lu dibilang gaul. Itu wajar di kota. Media potret
Nah, mereka nggak tahu. Jadi sebenarnya sama fenomenanya kayak sinetron. Kenapa yang terjadi di sinetron semuanya hiperbola? Anak kota pacaran di usia SMP terus selingkuh-selingkuh segala macam kan sinetron gitu kan, sinetron Sings lah. Sebenarnya nggak segitunya amat gitu kan anak-anak Jakarta. Cuma yang di luar-luar kota itu ngiranya oh Jakarta kayak gitu dan mereka mengaplikasikan kebandelan yang ada di sinetron. Ngerti kan lo? Jadi Iya. si YouTuber ini pun baik penontonnya mungkin orang-orang yang nggak paham kalau itu sebenarnya bukannya hal yang wajar gitu dan mereka menganggap itu wajar karena oh di kota yang anak-anak yang keren tuh ya begitu bandel gitu. Gue lupa kemarin ada yang nge-tweet soal itu. Gue lupa. Kayaknya jadi anak bandel udah nggak zamannya deh. In my opinion. Yap. Kayak dulu lu kalau anak bandel oke lah. Cuman sekarang jadi anak bandel itu kayak what the fuck, jadi anak kaya baru keren sekarang, bro. Betul. Lu kalau mau flex jangan flexing soal lu ngeprank siapa, lu sebandel apa, lu se-edgy apa sih bener Iya, kata. bro. Kayak Arab aja udah. Sekarang kayak Arab udah tuh lu ngupil tapi Pakai Rolex AirPods. gitu. Lu ngupil tapi Rolex nah gitu aja udah. Iya kan. Nyuci piring tapi pakai iPhone-nya. iPhone-nya kan water resistant tuh, digosok iPhone-nya ke Nah, piring. Nah, itu iya. flexing tuh kayak gitu. Laptopnya dijemur. Flexing, bro. Gitu loh. Oke, Oke. let's go. Gimana, Rap? Nerap. Iya, lu keren kalau udah nggak ngapa-ngapain, duit lu ada terus masuk rekening deh gitu ya deh. Pakai beli ruko. Gitu Beli ruko lo sewain. Gitu ya. Man. Uang yang bekerja untuk Anda, anjir. Bukan Anda yang bekerja untuk uang. Ya, balik ke Waria, gue setuju sama Arab untuk kita coba bisa untuk lebih lebih kita mungkin kita sebagai community karena YouTube jelas-jelas memberikan kita power, namanya community guidelines dan ada community strike. Jadi kita secara community bisa mereport orang yang konten itu tidak sesuai di pandangan community. Jadi itu yang membuat kalau gue rasa sekarang kita bisa lebih leluasa untuk take down beberapa video yang emang keterlaluan sih. Itu ada kok haknya gitu loh. Ya, jangan bangsat aja ya lu, semua video yang lu nggak suka lu report. Beda ya, nggak suka sama nggak membahayakan, beda. Kalau nggak suka lu tinggal dislike, betul. Tapi kalau membahayakan, let's report gitu. Oke, back to the prank again. Ngomongin dia lagi gitu tentang hukumannya. Yeah. Kan ini udah jadi kayak semacam rutinitas ya, maksud gue nih. Ngerti nggak lo? Hmm. Kayak bikin delete, bikin report, minta maaf. Apalagi ada satu YouTuber tuh yang kemarin juga tuh kan selalu nyari hal yang bisa dipermasalahkan. Kapan sih kayak gini kita bisa hilang gitu? Apa kita nggak pernah belajar apa sih? Maksudnya dari segi penonton ya, bukan kreatornya. Kayak kreator itu malah pintar menurut gue, dia tahu penonton kita tuh nggak pernah belajar gitu. Iya. Tapi menurut lo apa sih? Kenapa penonton nggak pernah belajar? Ya, apa yang Karena- kurang dari kita gitu? Bukannya Karena gua- kurang konten edukasi bro di Indonesia. Makanya Bukan, ayo bro. datang ke acara. Oh, gue pikir makanya WTF Indo mana bang? Nggak bego. Kalau dari gua sesimpel gini aja ya. Oke, how many people they watch us right now? It's 7K. 7K people. Udah AK, di gue dia udah AK sebenarnya. Okay, so thousands comments per minute, right? So Ya. most of them itu minta kita ngebahas sesuatu yang ya memang padahal kita udah bukan target kita untuk ngebahas itu kan. Ya kan, dan memang mereka memang ada crowd yang masa yang memang demen yang tadi lu bilang, emang demen ribut aja. Mereka emang buat apa sih ngedenger tanggapan gua? Buat apa dengerin Iya, tanggapan makanya. Eno? Buat apa dengerin tanggapan Easy? Karena semuanya most of us akan sama gitu loh. Cuma mereka pengen ngelihat kita speak up about something dan mungkin kita akan blunder. Yang blunder itu bisa dimanfaatkan lagi untuk jadi bahan ya gitu. Jadi ya selama penikmat keributan itu masih mereka yang bangsat ini akan bisa minta maaf dengan mudah. Silakan di-quote. Terima kasih. Iya. Gitu aja kalau dari gue. Gua suka keributan ketika gua bisa ngomong apapun yang gua mau dan gua tidak ada masalah akan hal itu. Tapi gua tinggal di sebuah daerah yang gua bisa dianeh-anehin omongan gua dan menjadi bahaya buat gua gitu. Ketika gua salah ngomong dan akibatnya dibenci sama masyarakat, gua nggak masalah. Bahkan gua punya cap atau label title tersendiri dari masyarakat tersebut, gua nggak masalah. Tapi ketika itu mempengaruhi well-beings gua sebagai orang yang bisa hidup bebas, gua jadi males menerjuni perdebatan-perdebatan tersebut gitu. Bahkan bukan untuk cari duit, tapi itu bedanya. I feel like there are too many uneducated. Yang gue tahu ini dari kayak even I'm surprised followers gue ada beberapa yang kayak very uneducated.
considering the content I put out, it's pretty like, but like the questions they ask me sometimes, just I feel like, why are you even asking me that? Like Greg, sometimes, yeah. someone asked me how to edit a song in the other Nggak, day. oke, nggak segitu. Hmm. What I mean is kayak ada beberapa orang yang nanya gue sesuatu yang mereka udah tahu. Like, what's the point? You know what I mean? Kayak gue lagi, yeah, okay, but I feel like that's the dumbest way to do it. Like, I'll post a story of me using Okay. something in FL Studio, right? That's obviously FL Studio, and and then they'll ask me, "Oh, is that FL Studio?" I'm like, "Yes, you can fucking see it, dude. Are you stupid? Like, what are you doing?" Maybe they didn't But know the yeah. difference between FL Studio and Logic. No, But they anyway, asked me 5 times, okay? They just keep asking the same Yeah. fucking thing. fix cari perhatian sih. Gue Capek. Cuman juga gini, judul video gue adalah membuat beat hip hop menggunakan Ableton. Terus komennya adalah ini pakai DAW apa gitu. Baca judul anjir. emang ada judul. Cuman gini, kayak kemarin gue kan kayak di Twitter pagi-pagi gue nggak ingat gara-gara apa, tapi gue kayak bilang anjing kenapa sih lu pada goblok banget pakai bahasa Inggris gitu. Terus ada yang reply ke gue nanya kayak ya udah terus maunya gimana gitu. Terus gue kayak ya maunya gimana ya, nggak ada solusi jangka pendeknya buat beginian tuh. Dan kayak memang nyalahin orang nggak baca, illiterate, males baca itu emang gampang. Cuman kembali lagi kalau lu perhatiin, kalau lu observe baik-baik, bukan mental sih ya, yang lebih halus apa ya, kebiasaan baca sebelum bertindak atau bertanya itu nggak diterapin di Indonesia kebetulan. Even mau lu sekolah di sekolah swasta yang mahal sekalipun, nggak jaminan lu bakal baca sebelum bertanya atau ngomong gitu loh. Menurut gua, kekurangan masyarakat yang satu ini itu culprit sistem pendidikan yang nggak rata dan yang nggak pernah diupdate. Udah kayak 30 tahunan sistem pendidikan tuh kurang lebih mirip-mirip sama 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, kagak di-acknowledge kekurangannya apa dan nggak pernah dibenerin gitu sih. Dan menurut gua nggak ada solusi jangka pendek sih buat ini, kayak nggak bisa gitu. Nggak bisa. Emang Nggak ini bisa. kita Mau kita ngomong sampai berbusa sampai gimana ya, yang bisa berubah ya yang mau berubah, yang mau dengerin kita gitu. Tapi yang nggak Ini mau ya slap. Kayak contohnya yang paling bangsat adalah Rap, abis corona ada plan mau ngapain? mau ngerokok di luar lu ya Rap ya? Ngentot terserah gua anjing. Itu jawabannya. 1, 2, itu udah ditanya sama 10.000 orang. Kenapa 10.000 orang punya pemikiran dan pertanyaan yang sama gitu loh? yang Itu gua kayak, sesederhana itu dan sesimpel itu. iya lu gak bisa yang lain gitu anjing. Tanya ke yang beda gitu. Ukuran gua berapa gitu. Gua anjing. Lu Udah. Lu nyebut gitu, di spam lu, gue yakin di spam lu hari ini lu bikin Q&A ditanyainnya itu Rap. Mereka tuh demen gitu. Enggak. Iya, I know. Cuma maksud gua, What's your size? Small. sekali gua open question itu mereka bisa nanya pertanyaan apa kayak gitu yang lebih seru gitu anjing buat dijawab gitu. Anjing nanya soal corona sekitar mau berapa 10.000 orang. Terus nanya, "Bang, plan WG ke depannya apa?" 20.000 orang. Apa anjing? Mereka berpikir mereka pas ngetik mereka mikir, "Ih, gila pertanyaan gue paling beda nih anjing." Gitu kali ya? Bakal dijawab di pertanyaan gue karena paling beda nih. Nobody's gonna ask. What the fuck? Kalau gue Oh, man. pertanyaan paling annoying dari orang ke gue tuh kalau lagi live atau apa adalah ngebanding-bandingin sih. Itu paling tai bagi gue. Oh, gimana? Dibandingin apa? Ngebandingin, pertanyaannya sih simple kayak lebih baik Juice WRLD atau XXXTentacion. Ini kayak gitu. Ya, Gak penting dan selalu ada tiap hari. Ini dong, Astagfirullah. Ada aja yang dibanding. lu jawabnya template Singham dong Jen. Apa tuh? Apaan? Kok Nggak apple to apple bang. Nggak apple to apple. Enggak, Nah, cuma maksud Sering gue kan, kayak tapi kalian semua juga suka dapet. Iya, Iya. gue sering Aneh dapat gitu. kayak gitu. Selalu. Ya bener. Bang, editor favorit lu siapa bang? Oke, editor favorit kan lu masih bisa Ya. tell them kan. It's Yang like, paling ada if someone Yeah. were to ask you, oh, who's your favorite music conductor, Ricky? It's as if someone is asking you Hans shit Zimmerman. like that. Tugas besar negara lah untuk mensejahterakan pikiran orang-orang ini gitu. Dan kita
keganggu sih bodo amat ya. Lu segampang gua blok lu semua gitu loh. Atau kayak ya tinggal kita nggak usah buka sosmed, kita hidup baik-baik aja gitu loh. Tapi kita berlima di sini lagi-lagi pengen ngajakin kalian untuk yuk step up the game yuk gitu loh. Jangan lu tuh Yes. bukannya gue sombong, tapi gue pede kalau gue bisa jamin kalau penonton kita sekarang ini somehow adult, teen gitu loh. Nggak yang masih 9-year-old bocah. army. Ya gitu loh. Even though kalian masih kecil, berarti kalian orang yang pengen dengerin bahasan orang dewasa, ngerti nggak? Kalian pengen dengerin bahasan orang dewasa. Nah, ini kesempatan lo buat ayo keep up the game sama kita berkembang bareng, kita gede banget. Itu yang sering diucapkan sama Harap sama followers ya kan. Yuk kita gede bareng, kita berkembang bareng gitu. Ini kita berlima juga ngajakin kalian untuk berkembang bareng, untuk lebih pintar gitu. Dengan kalian nge-spam kayak gitu, yes, you got knowledge, but then kita blok lu kelar gitu kan. Udah, lu tinggal bikin kalau kita blok aja kelar. Jadi what you got try to gain man gitu. Nggak ada yang lu dapat. Kenapa lu nggak coba untuk berkembang pikirannya bareng kita gitu, untuk sama-sama ngobrolin hal-hal yang lebih oke, hal-hal yang lebih serius gitu. Kayak siapa main kemarin gue mau sombong lah. Siapa coba yang pernah bikin podcast tentang moral decision kemarin gitu kan? Gimana kita bisa debat gitu loh, berlima tentang kita punya keputusan masing-masing gitu. It's actually kind of unique. Bahkan gue rewatch lagi loh, gue dengerin lagi kayak anjing kita opini goblok tolol seru gitu loh. Bukan maksudnya I try to ya maksudnya bego gue tuh maksudnya malah pintar gitu. Ketika lo kayak gila keren banget kita bisa sampai debat gini. Gue pengen kalian tuh juga ajak kalian untuk ke tahap itu. Kenapa? Kalau kita bareng-bareng udah ke tahap itu men, orang-orang yang kayak prank waria ini gak bakal sukses men. Gak bakal ada 1.000 view. Serius, gak bakal ada 1.000 view. Iya benar. Karena gak ada yang bener. peduli. Bener, Gue lebih peduli itu anaknya Elon Musk artinya apa anjing? Pakai simbol stroke-nya. Tapi di sini yang gue coba tawarin ke kalian men, kenapa kalian gak lihat kesempatan itu untuk kalian manfaatkan, tapi malah kalian abuse untuk being childish. Gue tahu lu pada sengaja. Lu pada sengaja nge-spam itu, lu pada sengaja lu tahu lu yang lu tanyakan itu hal yang bodoh, gue tahu kadang-kadang gitu, tapi lu seneng liat Arab ngamuk, gue tahu pasti lu pada seneng liat Arab ngamuk, gue juga seneng liat dia ngamuk gitu loh. Woi, udah ikutin gue aja, ikutin gue dengerin ya. Lu ke setting Instagram lu sekarang, matiin komen buat semua feed lu, matiin story reply, matiin story share, matiin DM kalau DM nggak bisa dimatiin. Udah, hidup lu tenang men. Yes, for real, gue tenang-tenang aja, gue nggak terganggu. Gue cuman pengen. Gue nggak terganggu. Kayak bodo amat. Gue malah seneng kadang nge-feed them dan somehow sampai ngebuat mereka learn the lesson gitu, the hard way gitu. But sayang banget men, lu udah milih kita sebagai tontonan lu dan kayak nonton tayangan yang giveaway gitu. To be honest gitu loh. Rugi banget gak sih? Lu udah capek-capek nih buang kuota lu. Kalau misalnya wifi deh, lu harusnya bisa belajar, lu harusnya bisa main push rank sama teman-teman lu, tapi lu malah dengerin kita selama 2 jam dan lu gak berkembang. Itu buat gue lu gila sih. Lu manusia macam apa men? Udah 2 jam habis dalam hidup lu dan lu bangga gitu. Gue spam orang yang pengen dibahas gitu. I'm funny gitu banget sih. I feel like our followers kayak sometimes feel like we're still teenagers, you know? Yeah, guys. I still like. I'm still teenager. I feel. If I feel like Arab masih 20-an. Arab masih 20-an. Iya. Enggak, no, but the problem is they Arab masih 20-an kok. Tadi dia buka Discord juga nanya nih AirPods-nya cara connect-nya gimana. But they don't realize we're very close to becoming om-om. We're so close. Yeah, but that. Gue udah melewati itu malah anjir. Ponakan gue udah 7. Okay, so that's all. Thank you. Good night. Stay healthy and goodbye. Bye. Thank you.